Shalom, selamat pagi para pendengar Blessing Morning yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa, dan sebelum kita mengawali segala aktivitas kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-75 dan 2 Korintus 7 ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. 2 Korintus 7 ayat yang ke-10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Kita berdoa. Bapa Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh cinta, pada saat pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk memahami setiap bagian-bagian dari firman-Mu, dan beri kami kemampuan untuk mengerjakan dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu pada pagi hari ini. Amin. Para pendengar yang terkasih, rasa bersalah adalah munculnya kesadaran bahwa seseorang telah melakukan kesalahan. Bila kesalahan itu berkaitan dengan hukum Tuhan, maka seharusnya menuntun seseorang pada pertobatan. Itulah rasa bersalah yang sebenarnya atau yang sejati. Apakah ada rasa bersalah yang tidak sejati? Ya, ada, yaitu rasa bersalah yang semu. Rasa bersalah semu dipengaruhi oleh situasi, bisa dibatasi oleh waktu, berorientasi kepada penilaian orang, dan juga rasa bersalah semu memenjarakan seseorang pada masa lalu, berkubang dalam kelamnya masa lalu, dan tidak memiliki keberanian untuk melangkah ke masa depan. Petrus sudah melakukan sebuah kesalahan saat Yesus disalibkan. Ia tidak mengakui bahwa ia adalah murid Yesus. Itu adalah sebuah penyangkalan. Bahkan ia melakukan penyangkalan itu sebanyak 3 kali. Situasi yang terjadi saat itu sangat membuatnya takut. Bisa juga dia merasa malu. Hal itulah yang kemudian membuat dia menyangkal Yesus. Ia yang semula begitu gagah berani menjadi pembela Yesus, yang berkata bahwa dia tidak mungkin pernah menyangkal Yesus. Tetapi keberaniannya runtuh oleh sebuah teguran yang disampaikan oleh seorang hamba perempuan, demikian juga beberapa hamba-hamba yang lain. Petrus saat itu sedang tidak dihadapkan kepada para hakim, atau dia tidak sedang di tengah sidang pengadilan. Tetapi ketakutannya sungguh membuat dia akhirnya runtuh dan menyangkal Yesus. Petrus adalah murid yang memiliki hubungan kedekatan lebih dari murid yang lain. Di mana Yesus berada, di situ pula Petrus ada. Ia tidak pernah tertinggal untuk membersamai Yesus, selalu di depan untuk membela Yesus. Namun situasi yang sangat mengejutkan membuat dia tidak mampu lagi mengingat kedekatannya dengan Yesus. Bahkan ia menyangkali kedekatannya dan tidak mengakui Yesus di depan umum. Bahkan ia bersumpah bahwa ia tidak mengenal Yesus. Hati dan pikirannya dipenuhi ketakutan dan kekhawatiran. Petrus dibingungkan dengan situasi itu, dan ia tiba-tiba takut menderita. Ia tiba-tiba melanggar janjinya, dan ia jatuh di dalam dosa.
Para pendengar yang dikasihi Tuhan, sebuah titik peristiwa menyadarkannya bahwa dia sudah bersalah. Dia sudah berdosa. Rasa bersalahnya bukan karena ia ditegur atau dia dinilai oleh murid yang lain. Tetapi dia ingat kata-kata Yesus bahwa sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Suara kokok ayam menyadarkannya akan dosa dan kesalahan. Dan memang tidak membutuhkan waktu lama. Ia sadar, ia menangis, ia menyesal, ia berduka atas kesalahannya. Di dalam 2 Korintus 7 ayat yang ke-10 disebutkan kesedihan yang membawa kepada pertobatan. Dan itulah yang terjadi. Ia sadar akan dosanya, dia sadar akan kesalahannya, dan rasa bersalahnya mendatangkan penyesalan akan dosanya. Mengatasi rasa bersalah yang tepat akan membawa kepada pengampunan. Menyadari, mengakui, menyesal, dan mengadakan rekonsiliasi dengan Tuhan. Bukan kesedihan duniawi seperti Yudas Iskariot. Ia memang merasa bersalah. Ia juga menangis. Ia sedih akan dosanya, namun ia tidak barengi dengan tindakan untuk bangkit dan menyelesaikan dengan cara yang tepat. Rasa bersalah tanpa pertobatan tidak akan membawa pengampunan. Bagaimana Yesus menghadapi Petrus yang terbebani dengan rasa bersalah? Apakah Tuhan membiarkan Petrus di dalam kondisi rasa bersalah terus-menerus? Para pendengar yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak menginginkan Petrus terbebani dengan rasa bersalah karena dosa yang tidak terungkap, dosa yang tidak terampuni pasti akan melukai hati nurani. Masa-masa Yesus menampakkan diri kepada para murid adalah waktu yang Yesus sediakan bagi para murid untuk bangkit dari keterpurukan. Yesus menyediakan waktu rekonsiliasi. Ia ingin memulihkan kondisi hati dan iman para murid, tidak terkecuali Petrus yang sudah menyangkalnya. Yohanes 21 ayat yang ke-15 sampai 19 mengisahkan tentang pemulihan yang dilakukan Yesus terhadap Petrus. Pertanyaan kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku sebanyak 3 kali? Sebanyak 3 kali pula Petrus menjawabnya. Bukan sebuah kebetulan, bukan? Bahwa Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali? Sebanyak 3 kali pula pertanyaan itu digunakan Yesus sebagai cara untuk mengembalikan, untuk memulihkan, dan membawa Petrus kepada kasih-Nya yang semula. Rasa bersalah Petrus terselesaikan dengan pengakuannya. Rasa bersalahnya harus disertai dengan tindakan untuk maju melangkah. Tanggung jawab yang Yesus berikan untuk menggembalakan menjadi sebuah bukti bahwa Yesus tidak ingin Petrus tenggelam di dalam rasa bersalahnya, mati di dalam rasa bersalahnya. Namun Yesus ingin supaya Petrus bangkit dari keterpurukan dosa dan melangkah dalam iman untuk menjalani hidup baru. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, tidak seorang pun yang pernah terbebas dari kesalahan dan dosa. Apakah karena kesengajaan ataupun ketidaksengajaan? Apakah disadari ataupun tidak disadari? Apakah kesalahan itu dimengerti orang lain, diketahui orang lain, atau tidak sepengetahuan orang lain? Tangan Tuhan selalu terbuka untuk menerima setiap orang yang datang dengan rasa bersalah dan penyesalan. Iya, Tuhan Yesus yang menyediakan ruang bagi orang-orang yang mau bertobat. Ia menyediakan waktu berbalik kepadanya. Janganlah hanya berdiam dan berkubang dalam rasa bersalah. Waktu yang berjalan tidak akan menghapus rasa bersalah, karena dosa tidak akan dapat dicuci dengan waktu. Maka, mari segera selesaikan dengan Tuhan segala hal yang diingatkan oleh Roh Kudus untuk diperbaiki. Ia Maha Kasih, Ia Maha Adil,
dan Ia Maha Pengampun. Mari kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kiranya ke dalam kasih-Mu kami menyerahkan hidup kami, dan kiranya kasih-Mu boleh memenuhi hati kami. Kasih-Mu yang besar membuat kami berani untuk datang di hadapan-Mu. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, dan jangan biarkan kami terus tenggelam dalam rasa bersalah yang palsu. Tolong kami untuk melangkah ke arah kasih karunia-Mu Tuhan. Biarlah kami semua boleh sembuh, boleh pulih, dan boleh kuat kembali untuk menerima kasih karunia-Mu. Para pendengar, mari kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat, kasih, dan anugerah daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.